Baik, jumpa lagi dengan saya di Pak TR Channel. Kali ini kita akan membahas materi mengenai past tense. Tonton video ini, mudah-mudahan berguna untuk adik-adik yang mau mengikuti tes, baik itu persiapan UTBK ataupun tes-tes kedinasan lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi past tense ya. Seperti yang kita ketahui di sesi 1, tensi 1 itu sudah kita pelajari mengenai yang tense present. Yang kedua, sesi 2 kita sudah bahas mengenai future. Berarti sudah ada 8 tenses. Nah, seperti kita tahu tenses itu ada 16. Jadi yang kita bahas kali ini adalah 4 tenses. Yaitu yang pertama adalah simple past tense, yang kedua nanti ada past continuous tense, yang ketiga past perfect tense, dan yang keempat adalah past perfect continuous tense. Nah, sebenarnya ada 4 tenses lagi, yaitu yang berbentuk gabungan antara tenses past tense dan future, yaitu past future, past future continuous, past future perfect tense, dan yang terakhir adalah past future perfect continuous tense. Nah, yang 4 ini, gabungan antara tenses past tense dan future, ini memang jarang dipakai. Bukan berarti nggak pernah dipakai ya, cuman jarang. Contoh kayak seperti past future itu biasanya dipakai untuk conditional beserta dengan yang past future perfect. Untuk past future continuous ini memang kategori agak jarang dipakai. Nah, kita lanjut langsung aja. Kita masuk ke materi simple past tense. Nah, kalau kita tahu simple past tense itu adalah fungsinya untuk menyatakan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau, ya, pada waktu lampau. Terus yang kedua, keterangan waktu biasanya menggunakan kata last, ago, previously, yesterday, dan ada kata the day before yesterday. Nah, kata last ini biasanya diikuti contoh seperti last week, last year. Ago biasanya diikuti contoh 2 minutes ago, ya, previously sebelumnya, yesterday kemarin. Nah, contohnya kita buat seperti he bought a new bicycle last year. He bought a new bicycle last year. Nah, kata bought di sini itu adalah berasal dari kata buy, yaitu bentuk kedua atau yang biasa disebut past form atau verb to. Nah, untuk polanya di sini dia menggunakan subjek diikuti verb to untuk yang verbal. Nanti dia untuk yang kalimat nominal dia menggunakan to be, yaitu was dan were diikuti complement. Untuk penambahan negatifnya sama dengan present tense, ya, tinggal menambahkan not setelah to be, was, were, dan tidak ada masalah. Interrogatif juga sama. Nah, kita lihat contoh untuk yang verbal. John came here yesterday. John came here yesterday. Artinya si John datang kemarin, si John datang ke sini kemarin. Atau kalau kita lihat di sini kata kerjanya itu menggunakan bentuk kedua. Negatifnya, John did not come here yesterday. Artinya muncul auxiliary did sebelum kata not. Kenapa dia menggunakan did bukan is? Karena came itu sendiri adalah kata kerja. Terkadang siswa buat John is not come, salah ya. Jadi karena dia kata kerja, muncullah auxiliary-nya did di sini, yaitu berasal dari kata to do, does, sehingga pastinya adalah did. Untuk kategori negatif, ya, interrogatifnya, auxiliary-nya di awal sebelum subjek. Did John come here yesterday? Ingat, setelah penggunaan kata did, kata kerjanya balik ke bentuk pertama. Ya, nggak boleh dia John did not came, itu salah. Yang benar adalah John did not come. Come di sini bentuk yang pertama. Untuk yang nominal atau yang predikatnya bukan kata kerja, contohnya seperti she was in the hospital yesterday. Dia berada di rumah sakit kemarin. Perhatikan di sini menggunakan to be, was, ya, karena in the hospital itu keterangan tempat, yesterday keterangan waktu, dan di sini kita tidak jumpai yang namanya predikat. Baik, untuk selanjutnya negatifnya tinggal menambahkan not. She was not in the hospital yesterday. Untuk yang interrogatifnya nggak ada masalah. Kita lihat selanjutnya yang past continuous tense.
Kalau past continuous tense itu fungsinya untuk menunjukkan kegiatan atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa lampau. Ingat ya, ada suatu kegiatan yang sedang berlangsung di masa lampau. Keterangan waktu yang biasa digunakan untuk tenses ini adalah menggunakan kata when, as, dan while. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. John was reading a book when I came. Perhatikan sampai kalimat kata a book itu sebenarnya sudah mengacu ke past continuous. Cuman diperjelas lagi ada kata when di sini yang menandakan ada kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Lihat, si John sedang membaca sebuah buku ketika saya datang. Nah, lihat di sini, ketika saya datang itu bentuk kata kerjanya digunakan bentuk kedua. John was reading a book when I came. John itu untuk yang predikatnya atau untuk kalimat verbal. Untuk kalimat nomina yang bukan predikat kata kerja menggunakan being. John was being at home while I was reading. Nah, perhatikan, karena dia di sini bukan predikat kata kerja, jadi penggunaan kata while diikuti dia continuous, bukan past tense. Kalau kita lihat yang pertama ini kan John was reading a book when I came. Yang kedua berbeda. John was being at home while I was reading. Was being at home ini dia menunjukkan bahwasanya tidak ada predikat kata kerja. Cuman kata kerja yang kedua ini menggunakan kata kerja sedang berlangsung. Oke. Untuk rumusnya nggak ada masalah. Yang verbal itu dia menggunakan subjek diikuti to be, was dan were diikuti verb ing. Negatifnya subjek diikuti to be, was dan were diikuti not dan diikuti verb ing. Setelahnya ada komplement. Untuk interrogatif tempatkan to be-nya was dan were tergantung subjek nanti dia setelahnya apakah she, he, it atau I, we, they, baru diikuti verb ing. Untuk kalimat nominal perhatikan setelah subjek diikuti to be ada penggunaan being, itu kalau dia past continuous. Untuk negatif tinggal menambahkan not setelah to be. Untuk yang interrogatif sama, tempatkanlah to be sebelum subjek. Itulah dia pola untuk yang kategori kalimat verbal dan nominal untuk yang past continuous. Selanjutnya kita lanjutkan materi contoh ya. Ini contohnya sebelum kita lihat contoh untuk yang past continuous ini biar lebih jelas. I was sleeping when she arrived. Perhatikan I was sleeping when diikuti past tense she arrived. I was not sleeping when she arrived. Were you sleeping when she came yesterday? Nah, perhatikan kata were di sini. Apakah kamu sedang tidur ketika dia datang kemarin? Jadi to be were berasal dari subjek you. Dan ini menunjukkan dia past tense. Sleeping menunjukkan dia continuous, past continuous. Setelah kata when digunakan tenses past tense. Ada penggunaan kata came. Itu yang verbal. Untuk yang non nominal, yang predikatnya bukan kata kerja, she was being at home. Perhatikan, at home di sini bukan kata kerja tapi keterangan waktu. When her father died. Ini ada penggunaan kata died dalam bentuk kedua. She was not being at home when her father died. Were you being at home when your father died? Ini untuk kategori interrogatif. Selanjutnya untuk tenses past perfect ini agak sedikit lebih rumit. Seperti kita tahu perfect itu kan sebenarnya ada dua kalimatnya. Satu yang menggunakan kalimat yang diikuti objek, satu lagi tidak memiliki objek, atau biasa dalam bahasa Indonesia kita pelajari itu kalimat transitif dan intransitif. Nah, untuk kalimat ini, untuk lebih jelasnya kita lihat fungsinya. Past perfect tense itu menyatakan kegiatan yang sudah selesai dikerjakan pada waktu lampau. Sudah selesai dan tidak berhubungan lagi dengan kondisi sekarang. Artinya dia sudah selesai. Tenses ini ditandai oleh peristiwa lain yang terjadi pada masa lampau. Keterangan waktu seperti for, when, after, before diikuti subjek kedua. Ini lihat. Biasanya subjek kedua itu nanti diikuti dengan past tense, maka yang duluan terjadi nanti diikuti past perfect. Lihat contohnya ini.
Johnny had studied English for 2 hours before I came. Lihat, mana dulu yang terjadi? Apakah saya telah belajar bahasa Inggris selama 2 jam atau sebelum saya datang? Mana dulu yang terjadi? John has studied English for 2 hours before I came. Nah, karena si Johnny yang belajar duluan selama 2 jam, maka itulah yang digunakan past perfect. Setelahnya diikuti past tense. Jadi gampangnya, mana duluan tenses yang terjadi, itulah dia yang past perfect, dan setelahnya menggunakan past tense. Seandainya ini nanti kita ubah dalam bentuk after, maka beda lagi. Kita lihat contohnya yang berikutnya. Untuk rumusnya dia gampang aja, subjek diikuti head diikuti verb 3 atau past participle. Itu untuk kalimat yang verbal. Untuk kalimat nominal, subjek diikuti head diikuti been diikuti complement. Dan untuk mengubahnya ke dalam negatif dan interrogatif, tinggal mengikuti rumus ini aja. Tempatkanlah auxiliary-nya sebelum subjek. Contohnya lebih gampang, kita lihat. I had gone to Jakarta before I met here. Lihat, sebelum saya bertemu dia, saya sudah ke Jakarta. Artinya, saya sudah ke Jakarta, inilah duluan yang terjadi. Setelahnya, sebelum saya menjumpai, inilah kejadian kedua. Jadi kalau kita lihat, had gone di sini, had gone to Jakarta, itulah kejadian yang pertama terjadi. Before I met her, sebelum saya bertemu dengan dia, itulah kejadian kedua. Dan ini dalam bentuk past tense. I had not gone to Jakarta before I met her. Selanjutnya, kalimat nominal, he had been in Jakarta before he got the bad news. He had not been in Jakarta before he got the bad news. Had he been in Jakarta before he got the bad news? Nah, untuk kalimat seperti ini dia tidak ada kalimat predikat kata kerja, sehingga dia menggunakan kata been. He had been in Jakarta before he got the bad news. Artinya, dia telah berada di Jakarta sebelum dia mendapatkan berita buruk. Mana dulu yang terjadi? Dia berada di Jakarta, ya kan? Sebelum dia mendapatkan berita buruk. Berita buruknya setelah dia berada di Jakarta, itulah konsepnya. Nah, kita lihat tenses yang terakhir, past perfect continuous tense, ya. Dari segi fungsi, ini menyatakan kegiatan yang masih dikerjakan pada saat kejadian lain terjadi di waktu lampau. Tenses ini juga ditandai oleh peristiwa lain yang terjadi pada masa lampau. Adverb pada tenses ini adalah sama dengan bentuk present perfect tense. Nah, untuk keterangan waktunya nanti ingat ada penggunaan kata for, koma, ada penggunaan kata when atau after, ada before. Nanti setelahnya diikuti subjek dan bentuk kedua atau verb to. Kalau after before nanti dia tergantung siapa duluan terjadi, diikuti juga dengan subjek bentuk verb to. Contohnya ini, Johnny has been studying English for 2 hours. Ingat, dia telah belajar selama 2 jam di waktu yang sudah lewat, artinya dia memakai had. Before I came, sebelum saya datang. Jadi sebelum saya datang dia sudah belajar selama 2 jam. Namun konteksnya sudah lewat, sedang berlangsungnya sudah lewat. Contoh yang kedua, they had been being in the office when their boss came. Mereka sudah berada di kantor ketika bosnya datang. Ingat, being ini menunjukkan dia sedang berada di office, tapi konteksnya sudah lewat. Ketika bosnya datang, datang juga sudah lewat. Tapi ini had been being ini menunjukkan dia kalimat yang tidak memiliki predikat kata kerja, sehingga dia menggunakan being untuk menunjukkan kondisi sedang berlangsung berada di kantor ketika bosnya datang. Bosnya datang itu dalam bentuk past tense. Nah, untuk polanya gampang saja. Subjek diikuti had, been plus verb ing. Negatifnya subjek diikuti had, not, been diikuti verb ing. Untuk interrogatif, had plus subjek diikuti been plus verb ing. Itu untuk yang verbal. Untuk yang nominal, subjek diikuti had diikuti been plus being. Ingat, being ini menunjukkan continuous atau sedang berlangsung. Subjek diikuti had, not diikuti been plus being. Had plus subjek diikuti been plus being. Ingat, ini dia untuk yang interrogatif atau kalimat tanya. Had ditempatkan sebelum subjek. Contohnya biar lebih gampang.
I had been living in London for 2 years before I moved to Italy. Saya sudah dan sedang berada di London selama 2 tahun. Artinya dia sudah berada di London dan sedang berada di London selama 2 tahun sebelum saya pindah ke Italia. Jadi sebelum dia pindah ke Italia, dia sudah berada dan sedang berada di London selama 2 tahun. Tapi konteksnya ini sudah lewat, ya. Ini untuk yang negatifnya. I have not been living in London. Interrogatifnya, had you been living in London for 2 years before you moved to Italy? Ingat, ini dia before ini setelah before menggunakan past tense, move. Yang nominal atau predikat yang bukan kata kerja, he had been being famous. Ingat, ini dia famous ini kan kata sifat ya, sehingga dia bukan predikat kata kerja. Being menunjukkan dia continuous. He had been being famous. Dia telah sedang terkenal, tapi konteksnya sudah lewat. Before he won the singing competition. Sebelum dia memenangkan kompetisi bernyanyi. Jadi sebelum dia memenangkan kompetisi bernyanyi itu, dia sudah dan sedang terkenal sebelumnya. Konteksnya sudah lewat pada waktu yang lalu, itu maksudnya. Untuk negatifnya, he had not been being famous before he won the singing competition. Interrogatifnya, had he been being famous before he won the singing competition? Nah, untuk kalimat ini sebenarnya nggak ada masalah, tinggal mengikuti pola yang ada sebelumnya. Oke, demikianlah video kita mengenai pembahasan untuk tenses 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian yang ingin mengikuti ujian. Jangan lupa subscribe video ini, bagikan ke teman-teman yang lain supaya nanti materi selanjutnya tidak ketinggalan. Terima kasih, semoga sukses.